seperti balkon, anak tangga, sampai jadi tambahan lantai tersendiri. Keberadaan cantilever ini memungkinkan kita untuk membuat ruang di bawahnya menjadi lebih lega karena tidak terhalang tiang-tiang struktur. Slide selanjutnya. Jenis struktur cantilever akan dilanjutkan oleh Muhaimin Abdullah. Kepada Muhaimin, disilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jenis struktur cantilever yang digunakan pada bangunan tinggi. Struktur cantilever slab yang dimaksud dengan struktur cantilever satu sisi dan struktur cantilever dua sisi adalah cantilever yang terdapat pada bangunan tinggi yang berstruktur rangka. Jadi cantilever bukan sebagai struktur utama tapi hanya pada tepi bangunan di mana letak kolom lebih ke dalam daripada batas lantai dua dinding. Yang pertama, cantilever satu sisi. Pada gambar di samping menunjukkan distribusi beban pada kerangka grid lebar yang lantai-lantainya diberi tonjolan konsol atau cantilever di sepanjang pendek bangunan, sedangkan kolom-kolom di sepanjang bangunan tetap berada dalam permukaan bangunan. Cantilever bersisi satu ini juga memperkaya komposisi arsitektural sebagai hasil untuk ciri yang diperlukan untuk membedakan berbagai tampak. Yang kedua, cantilever dua sisi. Dalam struktur rangka, kecuali cantilever di satu sisi, dapat pula dipasang cantilever di kedua sisi sudut bangunan bagian atas. Gambar di samping menunjukkan bagaimana cara rangka grid lebar membagi ratakan beban pada kolom-kolom berikut, yakni kolom sudut. Di sini kolom sudut mendapat bagian beban yang sama di deretan kolom tengah. Yang kedua, jenis-jenis cantilever berdasarkan materialnya, seperti gambar di bawah. Cantilever berdasarkan materialnya dibagi menjadi 4. Yang pertama dari profil baja. Profil baja sendiri ada 2 jenis, yaitu baja IWF dan H-beam. Yang kedua, balok beton bertulang. Yang ketiga, balok kayu. Dan yang keempat, jadi terlihat lebih lega dan luas, misalnya dengan pembuatan tangga model minimalis. Yang kedua, struktur bangunan yang serbaguna. Penggunaan cantilever dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti misalnya untuk digunakan pada area carport. Tujuannya adalah untuk menjadi pengganti kanopi yang bisa melindungi kendaraan yang diparkir di carport. Yang ketiga, lebih hemat biaya. Penggunaan cantilever juga bisa menjadikan biaya material konstruksi yang dibutuhkan jauh lebih hemat biaya. Hal tersebut dikarenakan untuk membuat cantilever hanya membutuhkan satu sisi penyangga saja yang memerlukan jumlah material lebih sedikit. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Wahid dan Alfarul. Pada Wahid, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait gaya struktur cantilever. Sebelumnya akan saya bahas mengenai definisi balok atau beam. Suatu batang balok atau beam adalah suatu batang yang dikenai gaya-gaya atau pasangan gaya-gaya serta momen yang terletak pada suatu bidang yang mempunyai sumbu longitudinal disebut balok. Gaya-gaya di sini bekerja tegak lurus terhadap sumbu horizontal. Beberapa jenis balok yakni balok konsol atau cantilever. Jika suatu balok disangga atau dijepit hanya pada salah satu ujungnya sedemikian sehingga sumbu balok tidak dapat berputar pada titik tersebut, maka balok tersebut disebut balok gantung atau cantilever. Tipe balok ini antara lain ditunjukkan pada gambar 1. Ujung kiri balok adalah bebas terhadap tekukan dan pada ujung kanan dijepit.
Reaksi dinding penyangga pada ujung kanan balok terdiri atas gaya vertikal sebesar gaya dan pasangan gaya-gaya yang bekerja pada bidang balok. Next. Contoh perhitungan gaya dengan beban miring. Gaya dalam atau bersimbol P pada cantilever dengan beban terpusat. Misal, sebuah cantilever mendapat beban P1 sama dengan 10 ton dengan TGQ sama dengan 4/3 pada titik A dan P2 sama dengan 12 ton pada titik C seperti gambar di bawah. Untuk menentukan besarnya gaya normal, gaya lintang, dan momen lentur di titik 1 dan 2. Cara mencari keseimbangan gaya luar di mana P1 diuraikan menjadi X1 sama dengan P cos Q sama dengan 10 kali 3/5 sama dengan 6 ton. Dan Y1 sama dengan P sin Q sama dengan 10 kali 4/5 sama dengan 8 ton. Sehingga ditemukan reaksi HB sama dengan 6 ton, BB sama dengan 20 ton, dan MB sama dengan 96 ton per M. Next. Oke, terdapat gaya dalam pada cantilever dengan beban momen. Apabila beban merupakan momen seperti pada gambar yang bisa teman-teman lihat, maka gaya dalam yang ada hanya momen lentur bernilai negatif, batang cekung ke bawah. Apabila beban terbagi rata, seperti gambar selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa gaya lintang dan momen lentur pada batang akan tergantung dari jarak beban terhadap titik tumpuan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Wahid. Oke, saya akan menjelaskan tentang gaya struktur cantilever, gaya internal dan momen pada balok. Ketika balok dibebani dengan gaya atau momen, tegangan internal terjadi pada batang. Secara umum terjadi tegangan umum normal ketika balok dibebani dengan gaya atau momen. Tegangan internal terjadi pada batang. Secara umum terjadi tegangan normal dan tegangan geser. Untuk menentukan besarnya tegangan-tegangan ini pada suatu bagian atau titik pada balok, perlu diketahui resultan gaya dan momen yang bekerja pada bagian atau titik tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Gaya struktur cantilever. Tahanan momen. Momen M yang ditunjukkan pada gambar B disebut tahanan momen atau resisting moment. Pada bagian D, besarnya M dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan statis yang menyatakan bahwa jumlah seluruh gaya terhadap poros yang melalui D dan tegak lurus bidang adalah 0. Jadi rumusnya dapat terlihat di sini. Dengan demikian, tahanan momen M adalah momen pada titik B yang dibuat dengan momen-momen reaksi pada A dan gaya-gaya P1 dan P2. Momen tahanan M merupakan resultan momen karena tekanan yang didistribusikan pada bagian vertikal pada D. Tegangan-tegangan ini bekerja pada arah horizontal dan merupakan suatu tarikan pada bagian-bagian tertentu pada penampang melintang dan suatu tekanan pada bagian-bagian lainnya. Untuk contoh rumusnya dapat terlihat pada gambar A dan B. Berikutnya yaitu gaya geser. Jumlah aljabar seluruh gaya vertikal di sebelah kiri titik D disebut gaya geser atau shearing force pada titik tersebut. Untuk pembesaran di atas dinyatakan R1, P1, P2. Gaya geser adalah berlawanan arah dengan tahanan tetapi besarnya sama. Biasanya dinyatakan dengan V. Dalam perhitungan gaya geser lebih sering digunakan daripada tahanan geser.
Untuk berikutnya bisa dilanjutkan. Oke, Selanjutnya, oh iya. untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikdad. Dipersilakan. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan struktur cantilever. Kelebihannya yang pertama, ruang terbuka. Struktur cantilever memungkinkan lebih banyak ruang terbuka tanpa kolom, dinding, atau penyangga tambahan. Yang kedua, balkon dan bagian yang menonjol. Struktur cantilever sering digunakan di gedung-gedung tinggi untuk membuat balkon dan bagian yang menonjol yang memberikan ruang luar tambahan dan pemandangan yang menakjubkan. Yang ketiga, desain fleksibel. Struktur cantilever memiliki desain yang fleksibel, memungkinkan arsitek membuat struktur unik dan menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan tertentu. Terus kelemahannya yang pertama, desain dan konstruksi yang kompleks. Cantilever memerlukan perhitungan dan rekayasa yang tepat untuk memastikan konstrukturnya kokoh dan aman untuk digunakan. Yang kedua, biaya konstruksi lebih tinggi. Struktur cantilever bisa lebih mahal untuk dibangun dibandingkan struktur tradisional karena desain dan persyaratan konstruksinya yang unik. Masalah keamanan. Struktur cantilever lebih rentan terhadap getaran dan pergerakan yang dapat menjadi masalah keselamatan. Selanjutnya ada contoh struktur cantilever di penjuru dunia, yaitu struktur baja cantilever di Burj Al Arab. Yang terus struktur beton cantilever di Museum Guggenheim. Terus struktur cantilever kayu di rumah Trojan. Struktur cantilever komposit di Trump Gatehouse. Terus struktur cantilever di rumah Martin Gardner. Terus struktur cantilever di rumah Juan Solano Ojasi. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya menanggapi materi kami, dipersilakan atau kritik, dipersilakan. Halo, izin bertanya. Yang seperti di rumah Martin itu bagaimana? Tingkat keamanannya bagaimana juga? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu.
Untuk yang lain jika mau bertanya nggak apa-apa, mau lewat chat juga nggak apa-apa. Izin bertanya. Iya, Tadi kan dikatakan bahwa jenis struktur cantilever itu ada yang satu sisi dan dua sisi. Tapi cukup penasaran, bangunan Wan Zabir yang ada di Dubai itu kan salah satu bangunan dengan cantilever terpanjang di dunia. Nah, itu tuh pakai cantilever jenis apa dan bagaimana secara struktur gitu? Terima kasih. oke. Bentar ya. Maaf tadi Hilmi, untuk apa tadi rumah yang di Dubai yang cantilever Bangunan bangunan cantil- Wan Zabir. ada lagi yang ingin bertanya? Baik, yang pertama saya akan menanggapi tentang pertanyaannya dari siapa tadi yang pertama? Imam Syarif.
tentang struktur cantilever dari rumah Martin Gardner. Nah, jadi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa struktur cantilever ini bisa digunakan dari bahan material seperti baja, kayu, terus baja profil. Saya ulangi ya, jenis cantilever itu ada baja profil, terus balok beton, kayu, dan bambu. Tapi untuk kasus untuk rumahnya Martin itu dia secara mata dia memakai material bahan baja. Untuk cantilever sendiri itu daya tahannya itu dia ada namanya tumpuan jepit. Jadi ini adalah gaya di mana gayanya cantilever secara vertikal, horizontal, dan momen rotasi. Jadi makanya dia bisa melayang gitu karena ada tumpuan jepit tersebut. Itu yang menguatkan cantilever bisa diisi dengan perabot-perabot manusia dan beban lainnya. Nah, untuk ketahanan, keamanan itu jelas udah harus diperhitungkan lagi oleh arsitekturnya karena struktur ini nggak main-main, terus peletakannya juga nggak di sembarang tempat, dan itu pun tempatnya itu terbatas, kayak nggak cocok di Indonesia kecuali ya di yang tempat-tempat yang nggak rawan gempa gitu, kayak Kalimantan. Jadi untuk luar negeri mungkin ada yang banyak tempat yang nggak rawan gempa. Mungkin itu sih kurang lebihnya untuk Imam Syahri. Mungkin ada yang lebih paham materi dari saya, bisa ditambahkan. Bagaimana? Oh, berarti untuk struktur seperti ini juga ini ya, menyesuaikan tempatnya juga ya. Iya, jadi tempat itu sangat berpengaruh juga karena ini risikonya juga cukup besar kan dengan struktur yang melayang tersebut. Iya, oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih ya. Oke. Untuk jawaban dari pertanyaannya Hilmi masih on the way ya, bentar. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hilmi. Untuk bangunan Wanjambil sendiri itu menggunakan struktur cantilever satu sisi ya. Jadi cantilevernya hanya bertumpu di bagian satu sisi saja, yang bagian menghubungkan antara dua towernya. Dan untuk strukturnya sendiri itu bisa dilihat menggunakan semacam struktur baja, begitu ya. Nah, sedangkan yang untuk cantilever dua sisi itu biasanya digunakan di bangunan tinggi. Ini seperti yang kita lihat di bagian towernya Wanjabil itu kan full kaca ya, tidak terlihat bagian struktur kolomnya. Itu biasanya struktur kolomnya tuh di bagian dalam, sehingga bagian plat lantainya tuh lebih maju gitu di sekeliling. Nah, sedangkan yang untuk cantilevernya yang bagian menonjol yang seperti jembatan itu tuh yang menghubungkan dua tower itu menggunakan cantilever satu sisi karena hanya di bagian satu sisi saja ya, tidak mengelilingi keseluruhan towernya. Begitu. Gimana
Saudari Hilmi, apakah sudah jelas? Jelas-jelas. Oke, terima kasih. Mungkin begitu saja jawabannya dari saya. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman? Udah nggak ada yang ingin bertanya lagi atau kritik? Kalau udah cukup, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan struktur bracing dan struktur tabung dengan anggota Hikmal Adiatma Putra, Muhammad Mesatrio, Erika Cahya Aprilia, Siti Arum, dan Khalil Fadli. Selanjutnya akan dibahas oleh Hikmal. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur bledging. Dalam konstruksi bangunan, bledging merupakan elemen struktural yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kekuatan dan stabilitas bangunan.
Fungsinya untuk menahan gaya lateral seperti angin atau gempa yang dapat mempengaruhi stabilitas keseluruhan struktur bangunan. Bridging seringkali terbuat dari material yang kuat seperti baja dan ditempatkan strategis di dalam bangunan untuk menyeimbangkan beban lateral yang timbul. Peranannya dalam konstruksi bangunan sangat penting karena mampu mencegah terjadinya pergeseran atau kegagalan struktural akibat gaya-gaya lateral tersebut. Branching merupakan metode perkuatan yang paling banyak digunakan karena lebih efektif dan biayanya lebih ringan dibandingkan pembesaran dimensi kolom dan balok. Keefektifan dari penambahan dinding, penambahan branching, efektif menghalau geser lateral. Sementara lateral force murni diatasi dengan dinding kaku, sering ditemui pada bagian core dari bangunan. Nah, ini untuk gambarannya. Untuk penambahan branching baja diagonal pada struktur rangka, kaku existing merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan sistem struktur. Branching baja dapat ditambahkan tanpa meningkatkan berat struktur secara signifikan. Branching yang umum digunakan adalah tipe branching konsentrik, karena branching eksentrik mahal dan sulit dalam pelaksanaannya karena menggunakan mekanisme link. Selanjutnya adalah jenis-jenis branching. Branching dinding geser, shear wall branching. Salah satu jenis branching yang paling umum digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat. Branching ini biasanya terdiri dari dinding beton bertulang atau dinding baja yang tempatkan di sepanjang sisi bangunan untuk menahan gaya lateral seperti angin dan gempa. Yang kedua, branching rangka frame branching merupakan jenis branching yang terdiri dari elemen-elemen struktural seperti bingkai baja atau balok-balok baja yang ditempatkan di dalam rangka bangunan. Branching rangka bekerja dengan cara menahan dan menyalurkan gaya lateral ke dalam elemen struktural utama, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan stabilitas bangunan. Yang ketiga, branching diagonal branching. Jenis bracing yang terdiri dari elemen diagonal yang ditempatkan di dalam struktur bangunan biasanya terbuat dari baja atau beton bertulang. Bracing diagonal ini dirancang untuk menahan gaya lateral dengan efisien. Bracing ini mampu menyalurkan gaya lateral ke titik-titik penahan yang kuat sehingga meningkatkan kestabilan dan keamanan bangunan secara keseluruhan. Yang terakhir, bracing truss bracing merupakan jenis bracing yang menggunakan struktur truss atau kerangka segitiga untuk menambah kekakuan dan stabilitas bangunan. Struktur truss terdiri dari elemen-elemen yang terhubung membentuk segitiga yang dapat menahan gaya lateral dengan efisien. Bracing truss sering digunakan dalam bangunan industri, gudang, atau bangunan dengan bentang atap yang besar. Contohnya kayak di atas tadi. A, B, C, D. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalil Fadli. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Fungsi bridging. 1. Meningkatkan kekakuan bangunan. Saat Anda menambahkan elemen bridging yang terbuat dari material yang kuat seperti baja ataupun beton bertulang, bangunan menjadi lebih mampu menahan gaya lateral seperti angin atau gempa. Bridging bekerja secara efektif untuk menyalurkan dan menyebar beban lateral ke seluruh struktur bangunan, sehingga mencegah terjadinya deformasi berlebihan dan menjaga kestabilan bangunan. 2. Menahan gaya lateral. Gaya lateral ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti angin kencang, gempa bumi, atau bahkan aktivitas manusia di dalam bangunan.
Saat ditempatkan secara strategis di dalam struktur bangunan, bridging mampu menyerap dan menyalurkan gaya-gaya lateral tersebut ke titik-titik penahan yang kuat, sehingga menjaga bangunan tetap stabil dan aman. 3. Mencegah pergeseran struktural. Tanpa adanya bridging yang memadai, bangunan rentan mengalami deformasi atau bahkan kegagalan struktural saat terjadi gaya lateral yang besar. Namun, dengan adanya bridging yang tepat, gaya lateral dapat didistribusikan secara merata ke dalam struktur bangunan, sehingga mengurangi resiko pergeseran atau kerusakan struktural yang dapat terjadi. Yang keempat, meningkatkan daya tahan terhadap bencana alam. Jika dirancang dan dipasang dengan baik, bridging dapat membantu bangunan untuk tetap utuh dan berfungsi dengan baik, bahkan dalam kondisi ekstrim sekalipun. Ini penting untuk menjaga keselamatan penghuni bangunan serta mengurangi kerugian material yang mungkin timbul akibat bencana alam. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman yang lain. Oke, selanjutnya masuk ke struktur tabung. Struktur tabung ini merupakan jenis sistem struktur bangunan tinggi yang menggunakan kolom-kolom hanya pada bagian sisi luar bangunan yang jarak antar kolomnya sangat dekat. Dalam sistem ini, tabung dianggap fasad struktur bertindak terhadap beban lateral. Dinding eksterior dapat berfungsi sebagai penahanan beban angin sehingga pengaku diagonal interior dapat ditiadakan. Pada struktur tabung ini, beban lateral yang timbul disalurkan melalui dinding luar atau interior dengan deretan kolom rapat. Jarak kolom pada sistem ini antara 1,5 sampai 3 meter. Balok pada sistem tabung ini memiliki ketinggian 0,6 sampai 1,5 meter. Dengan memperhatikan proporsi kolom dan balok, tergantung dari ukuran, ketinggian, fungsi, serta modul bangunan. Dinding tabung terbuat dari kolom berjejer yang berdekatan di sekeliling bangunan yang diikat oleh balok pengikat, sehingga kekakuan dinding fasad ini sedemikian tinggi dan tabung eksterior ini juga dapat memikul semua beban lateral. Pada sistem struktur tabung dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu tabung kosong, yang kedua tabung dengan pengaku interior. Pada sistem tabung kosong ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tabung rangka atau tabung rangka ini menggunakan sistem Pirendl tube dengan kolom dan balok membentuk jerit segi empat yang rapat dan dihubungkan secara kaku untuk menahan beban lateral. Sistem Pirendl merupakan pengembangan sistem rangka kaku. Selain memiliki kekuatan terhadap beban lateral, juga memiliki kekuatan terhadap momen atau torsi. Yang kedua yaitu tabung pengikat atau trusses tube. Pada sistem ini menggunakan rangka diagonal di samping kolom dan balok luar diagonal-diagonal tersebut, meneruskan beban-beban lateral langsung menuju pada pondasi. Sedangkan tabung pengikat dibagi menjadi tiga, yaitu ada tabung rangka kolom diagonal atau column diagonal trusses tube. Sistem ini menggunakan rangka diagonal di samping kolom dan balok fungsi ganda yang efisien dan pada bangunan sehingga jarak kolom tegak atau vertikal akan dapat menjadi lebar dibandingkan dengan tabung rangka biasanya. Sistem ini mencapai 100 lantai dengan menggunakan baja. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu tabung berkisi-kisi. Latitude Trusted Tube. Tabung dibuat dari beberapa kolom diagonal menggunakan kolom vertikal. Bidang diagonal berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dan memperkuat penyaluran beban lateral. Seperti contoh gambar
Yang ketiga yaitu tabung penguat dalam atau interior braced tube. Rangka tabung eksterior dapat juga diperkuat dengan dinding geser atau shear wall atau interior inti, sehingga dapat menjadi beberapa sistem. Satu yaitu tabung dinding pendukung atau geser sejajar tube with parallel shear wall. Yang kedua yaitu tabung dalam tabung, tube in tube. Sistem ini memberikan kekuatan dan membantu menahan beban horizontal dan vertikal. Contoh yang tadi tabung dinding pendukung dan geser ini seperti itu. Dan yang kedua yaitu tabung dalam tabung itu yang B, contoh yang B. Yang ketiga yaitu tabung yang dimodifikasi modified tube. Dalam sistem ini terbagi dalam tabung rangka dengan rangka kaku dan tabung dalam semi tabung. D. Tabung modular atau modular tube. Struktur tabung mempunyai karakteristik kolom eksterior, mempunyai jarak berdekatan, balok tepi horizontal secara monolik menghubungkan kolom-kolom sehingga membentuk tabung eksterior yang harus dapat memikul semua gaya lateral selain juga gaya gravitasi. Sedangkan kolom interior bisa berfungsi untuk memikul gaya gravitasi sehingga mempunyai penampang lebih kecil daripada penampang kolom eksterior. Contohnya ini ya. Ini variasi tata letak sistem tabung, yaitu yang pertama frame tube seperti gambar ini, yang kedua yaitu perforated cell tube, depth spandrel, stir tube, bundle tube, frame tube in tube, performated tube in tube, depth spandrel tube with interior column, trussed tube in tube, frame tube and head atau belt truss. Variasi bangunan gedung dengan struktur tabung, rangka, prismatis, gabungan atau blended frame tube, beton bertulang, di mana dinding eksterior dipasang di luar struktur sehingga pemeliharaan eksterior lebih mudah. Di sini gedung diperlakukan sebagai patung yang terdiri dari massa-massa yang berlainan tingginya sehingga memberikan identitas yang kuat bagi gedung yang ditimbulkan oleh bentuk keseluruhan yang diekspresikan sistem strukturnya. Terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, dipersilahkan.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi ini dan saya kembalikan kepada penanggung jawab. Terima kasih. Oke, untuk presentasi hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.